Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kita dapat jumpa walaupun secara virtual. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih punya kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian, katakan bahwa kita semakin hari boleh mengenal kepada Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang Tuhan Yesus. Itu semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah dimanapun orang melihat dan mendengar Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh haleluya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kita hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan.
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Karena kasih setia-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita satukan hati kita untuk kita boleh menyiapkan hati pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari Bapak Ibu, haleluya. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta,
Ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau menuntun langkahku. Dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki pokok doa dan ingin didoakan, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor di bawah ini. Untuk tim doa kami akan melayani Bapak Ibu Saudara untuk didoakan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami masih diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersatu hati Tuhan untuk berdoa buat negara kami yang kami cintai Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Presiden kami, Bapak Jokowi Dodo Tuhan, di dalam bekerja. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dalam melayan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati juga seluruh staf menteri, staf pejabat yang lain Tuhan Yesus. Sampai kepada RT RW daerah kami Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa Tuhan bekerja Tuhan untuk negara kami Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan, kami rindu Tuhan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan di negeri kami yang kami cintai Tuhan. Berkati juga perekonomian bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya perekonomian bangsa kami juga Tuhan, Kau yang pulihkan, Kau yang akan berikan kesejahteraan buat perekonomian bangsa kami Tuhan. Dan berdoa juga untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan buat TNI dan Polri Tuhan yang bekerja Tuhan, mengamankan negara kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan Kau yang bekerja dengan ajaib Bapa, sehingga negara kami boleh terbebas dari segala ancaman dari luar Tuhan. Khususnya juga Tuhan kami berdoa Tuhan, saat ini negara kami sedang mengalami pandemi Tuhan Yesus. Karena penyakit corona yang masih ada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan mengusir dengan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Sehingga seluruh aktivitas negara kami boleh kembali normal Tuhan. Dan tidak terganggu oleh sakit penyakit yang saat ini ada Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan segala kuasa-Mu yang dahsyat bagi bangsa ini Bapa. Tuhan yang akan menolong, Kau yang akan memimpin Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biarlah banyak gereja-gereja Tuhan Yesus menayangkan siaran langsung Tuhan Yesus melalui media Tuhan Yesus, YouTube ataupun media yang lain Tuhan. Banyak orang ingin mendengar, haus Tuhan Yesus akan kebenaran firman. Bila nyatakan itu Tuhan, sehingga orang boleh melihat dan mendengar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada
Pagi ini Bapak, kami boleh berdoa syafaat kepadamu. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau mendengar seruan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sungguh berbahagia karena Tuhan yang sudah menolong kita melampaui hari-hari kita seminggu yang lalu. Dan kita bersyukur bahwa di hari Minggu ini kita diberi kesempatan untuk muji Tuhan dan juga dikuatkan kembali, diingatkan kembali akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kaki kita di jalan-jalan kita. Dan juga firman itu adalah roti yang hidup. Dia memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, memberi kita kemampuan untuk bertahan di dunia yang sulit ini. Bapak Ibu sekalian, semua itu barulah berarti kalau kita melakukannya. Saya ingat teman-teman saya, dan juga mungkin saya pernah satu kali dulu. Saya merasakan sakit, saya merasakan betapa parahnya badan saya. Kemudian saya perlu pergi ke dokter. Dan saya merasa setelah pergi ke dokter itu sudah cukup. Waktu di dokter, saya cerita pada dokter tentang keadaan saya. Lalu dokter periksa, dia analisa, diagnosa, lalu berikan resep. Ketika selesai, diberi resep, saya pulang. Saya bilang terima kasih dokter. Ketika saya pulang, saya merasa saya lebih sehat. Lalu ketika ditanya sama saudara-saudara saya dan teman-teman, gimana? Oh, saya sudah sehat. Ketika ditanya, loh, lihat itu ada resep di meja. Resepnya dibeli nggak? Obatnya dibeli nggak? Enggak. Tapi saya sudah sembuh kalau udah ketemu dokter. Wah, itu namanya sugesti. Ya. Jangan-jangan ada banyak orang Kristen dan saudara dan saya juga melakukan hal yang sama di gereja, di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita merasa sudah cukup asal pergi dengar khotbah. Kita merasa lebih cukup asal kita sudah dengarkan renungan. Wah, rasanya saya sudah diberkati Tuhan. Saya sudah cukup punya daya, kemampuan untuk menjalani hidup saya setelah dengar firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita itu harus move on dari gaya sugesti hanya sekedar mendengar, tetapi berubah menjadi para pelaku firman. Kenapa begitu? Ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan yang menolong memimpin kami pada hari ini, sehingga kami mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan hikmat, mendapatkan tuntunan, sehingga kami berjalan semakin hari semakin dekat dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, pimpin kami, urapi hamba-Mu, pimpin kami supaya kami boleh semua mengerti akan rancangan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami menjadi hati yang subur akan firman Tuhan. Dan tidak membiarkan firman ini dicuri
oleh iblis, dan kami kehilangan berkat darinya. Maka kami siapkan hati pikiran kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menceritakan hasil beberapa survei tentang seseorang yang membaca Alkitab. Ini pertanyaannya adalah tentang apa tujuan dari Anda membaca Alkitab? Tujuan Anda. Lalu ini saya rangkumkan saja hasilnya. Yang pertama, rupanya banyakkan atau paling banyak adalah untuk pemenuhan tugas atau kewajiban. Apa itu? Orang mengisi surveinya bilang begini, karena dalam rangka sekolah, dapat tugas, harus baca Alkitab. Orang-orang yang belajar sekolah Alkitab di teologian, wajib baca Alkitab. Itu sebabnya rajin semua baca Alkitab, karena tugas. Atau karena ada komsel. Atau saat teduh. Ya ada jadwalnya jadi dia baca. Dan ada juga karena tuntutan pelayanan. Kalau nggak baca Alkitab gimana? Itu yang pertama. Yaitu untuk pemenuhan tugas kewajiban. Lalu saya melihat lagi ada yang membutuhkan paririmbon. Apa itu, Pak? Paririmbon. Itu petunjuk instan. Tuhan, saya sedang menghadapi situasi, apa yang harus saya lakukan? Gimana taunya? Buka Alkitab, langsung baca di situ. Ini petunjuk Tuhan. Itu paririmbon. Ya. Lalu ada juga yang saya lihat di sini, tujuan seseorang baca Alkitab adalah karena senang baca cerita. Karena senang cerita dan menambah wawasan serta pengetahuan. Jadi ada yang membaca Alkitab dengan tujuan supaya tahu, supaya saya memang senang ceritanya, seru-seru gitu. Lalu itu menambah wawasan. Lalu ada tujuan seseorang membaca Alkitab adalah untuk mencari kelemahan atau kesalahan. Ini buat orang-orang yang nggak suka dengan Kristenan, dia baca Alkitab untuk cari kesalahan atau mencari dukungan pembenaran. Ini buat orang-orang Kristen yang merasa tindakannya benar nggak atau salah, dia nggak mau disebut salah kan, maka dia mencari firman Tuhan untuk cari dukungan. Lalu ada yang dengan tujuan mencari bekal kekuatan dan arahan. Ya, ini orang-orang yang punya hati Tuhan, saya menghadapi kesulitan, dan dia dikuatkan dari firman Tuhan. Dia ketika udah baca, aduh ya saya dikuatkan, saya dapat arahan apa yang harus saya lakukan. Seperti itu, guiding. Lalu ada tujuan orang baca Alkitab adalah memahami pikiran, rencana, kehendak Tuhan. Dia tulis begitu. Ya, ini yang lebih naik lagi supaya dia lebih mengenal Tuhan. Maka dia suka sekali membaca firman Tuhan. Itu tujuan-tujuan orang yang secara tidak langsung bisa kita simpulkan seperti demikian. Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Bapak Ibu Saudara suka baca Alkitab? Ya, apakah salah satu dengan itu? Tapi saya tidak bilang salah atau benar untuk itu. Itu namanya survei. Tapi saya ingin mengajak kita memperhatikan satu firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22 yang berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan yang cukup keras yang memperingatkan kita bahwa, saya ulangi lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang sekedar orang bilang begini, yang penting saya dengar firman. Saya yang penting baca Alkitab saja. Sudah cukup. Ya, wah, kalau jadi pelaku, semua orang punya alasan untuk tidak melakukan. Tetapi saya ingin ingatkan, Alkitab berkata bahwa orang yang tidak melakukan firman itu menipu dirinya sendiri. Menipu siapa? Menipu diri sendiri. Kita tidak sedang menipu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan salah pikir. Saudara tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan mengerti, tahu pasti apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tidak bisa diperdaya. Tuhan tidak bisa dibuat pura-pura. Dia tahu persis apa hati kita. Orang lain mungkin kita bisa perdaya. Tapi firman Tuhan bilang, nggak ada urusannya dengan orang lain. Yang berbahaya adalah saat kita tidak menjadi pelaku firman. Anda sedang menipu diri sendiri. Diri sendiri. Apa artinya? Artinya gini, aslinya atau pada dasarnya tidak ada keinginan untuk melakukan firman. Aslinya tidak ada tujuan untuk itu, melakukan atau taat, berniat mentaatinya saja nggak ada. Ya, hanya cukup just listening ya di situ. Ada banyak orang memberikan alasan. Alasannya begini. Saya tahu lebih banyak doktrin dibandingkan orang lain. Saya lebih rohani. Wah, dia bisa aja ngomong gitu. Saya baca Alkitab sebelum dia lahir. Ada teman saya yang suka ngomong begitu. Ya, itu artinya dia bilang, dia tidak mau jadi pelaku firman. Dia hanya mau jadi pendengar. Dia hanya mau baca saja. Ya. Ada orang beralasan, Tuhan pasti maklum kalau saya belum bisa taat. Kan saya harus belajar taat itu dari hal kecil. Nggak bisa langsung besar seperti itu. Itu alasan saja. Ya. Ada yang kasih alasan begini, kalau saya taat seperti itu, nanti saya jadi orang aneh. Dan lebih rohani, dia kasih alasan begini, kalau saya aneh, saya tidak bisa jadi garam terang. Ya, Bapak, Ibu, sudah ada banyak alasan orang yang dikemukakan, tapi yang sebenarnya sedang ditipu adalah dirinya sendiri. Bukan Tuhan, bukan orang lain, dirinya sendiri. Kenapa demikian? Saya ingin menjelaskan hari ini kenapa penting sekali kita menjadi pelaku firman. Ada lima alasan utama kenapa kita perlu menjadi pelaku firman. Saya ingin kita melihat yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata bahwa Ia tidak mengenal mereka yang tidak melakukan firman-Nya. Jadi alasan pertama kita perlu menjadi pelaku firman adalah karena kita ingin dikenal oleh Tuhan sendiri. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, Tuhan tidak mengenal. Ini omongan saya saja, bukan. Saya menyimpulkan dari Lukas 6 ayat 46. Mari kita perhatikan dan baca sama-sama. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, itu kan sama kan? Tuhan menegur, Tuhan mempertanyakan. Dia merasa aneh, ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, menyebut dia Tuhan, tetapi katanya, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Menyebut dia Bapa, menyebut dia Allah, tapi tidak mentaatinya. Tidak mengikuti arahannya. Tidak mendengarkan dan melakukan apa yang dia inginkan. Saya paling kesel sama orang begini. Ada banyak orang datang konseling dengan saya.
Datang nangis-nangis, datang dengan penuh wajah yang panjang. Lalu dia ceritakan semua masa lalu, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Brother, tolong saya. Lalu saya dengan serius memperhatikan masalahnya. Lalu saya bilang, ini loh yang harus Anda lakukan. Ini yang harus Anda ubah. Ini loh yang harus Anda usahakan. Kita cari jalannya seperti ini. Sudah panjang lebar, berjam-jam kami bicara. Dia bilang, terima kasih. Hari ini brother menguatkan saya. Dia peluk saya. Dia berterima kasih. Lalu dia pulang. Kira-kira sebulan kemudian dia bertemu saya kembali. Saya tanya, apa progresnya? Apa langkah apa yang sudah dia lakukan? Lalu dia bilang gini, brother, yang brother katakan itu saya sudah pikirkan, itu memang benar. Ya harus seperti itu. Tetapi sayang, saya nggak bisa. Lalu masalahnya gimana? Ya sudahlah, saya biarkan mengalir saja. Bos saya dengar begitu, aduh, wah, waktu saya berjam-jam habis. Saya pikir sampai percaya enggak, setiap kali kalau ada orang yang berkonsultasi dengan saya, apalagi masalahnya berat, ketika dia pulang, saya pengen tidur. Saya capek. Lalu udah gitu dengar, dia tidak lakukan apa yang hasil itu yang sudah kita percakapkan. Saya tidak bisa mengerti hati Tuhan. Kamu bilang aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang harus kita pahami, kenapa kita perlu menjadi pelaku dan bukan pendengar saja, yaitu karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengenal orang yang tidak melakukan firman-Nya. Minimum dia mempertanyakan, dia meragukan apakah engkau adalah pengikutnya. Yang kedua dikatakan sebagaimana kita penting menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena hanya pelaku firman yang disebut sebagai bagian dari keluarga Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senang disebut anak-anak Allah. Kita senang dan bangga sekali kita disebut sebagai keluarga Allah. Kita menyebut dia Bapa. Tapi saya ingin sampaikan, Anda tidak sampai akan diakui demikian kalau kita bukan pelaku firman. Lagi-lagi sudah akan bertanya, itu opini pribadi saya atau firman Tuhan? Saya bilang ini firman Tuhan. Lukas 8 ayat 21. Mari perhatikan sama-sama Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Satu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, berkumpul, lalu ada orang-orang datang, murid-murid, itu dia, itu mama, itu ibumu, dan adik-adikmu, kata orang-orang bilang begitu. Lalu Tuhan Yesus menegaskan di sini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini ditegaskan. Jadi, bukan hanya bicara tentang status, karena Ibu Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus memang statusnya saudara dan ibu. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, bukan seperti itu. Bukan hanya status yang dibutuhkan mendapat pengakuan sebagai bagian dari keluarga Allah oleh Yesus sendiri. Yesus menjelaskan syaratnya adalah
mereka yang dengan firman, dengar firman, sekali lagi, dengar firman dan melakukannya. Oh, sangat menarik. Sangat menarik sekali. Tentu dalam satu keluarga ada warna yang sama antara adik kakak. Ada pemahaman-pemahaman budaya yang sama dalam satu keluarga. Bayangkan kalau ada anggota keluarga tidak saling memahami, tidak memahami budaya, tidak memahami kebiasaan, rasanya kita akan bilang, kemana saja dia selama ini? Dididik sama siapa? Diajar sama siapa? Pasti bukan orang tuanya. Demikian juga kalau kita di dalam keluarga Allah, maka kita akan mendengar firman-Nya dan melakukannya. Sehingga orang tahu siapa kita, dari kelompok mana kita, dari keluarga mana kita berasal. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua. Apakah Bapak Ibu mau satu ketika Tuhan bilang, itu anakmu, Jonathan sedang datang sini. Kata Tuhan bilang, Yonathanku itu dia yang dengar firmanku dan lakukan. Bukan dia. Kan kacau seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, kenapa kita penting menjadi pelaku firman adalah karena hanya pelaku firman saja yang mampu bertahan dalam iman kepada Kristus di saat badai hidup datang. Kita mengharapkan kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita mengharapkan bahwa Tuhan menganugerahkan kita kemampuan untuk bertahan hidup, untuk bertahan dalam pencobaan. Tentu kita semua ingin menang dari sana. Dan kita berharap kekuatan yang datang dari Tuhan. Setuju? Amin. Betul kan? Nah, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi, memang dasar dari iman kita adalah Yesus. Pondasi dari bangunan kita adalah Yesus. Karya Yesus bagi kita adalah pondasinya. Rasul Paulus juga menjelaskan dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi dasar, pondasi, dan bagaimana ke atasnya kita membangun itu urusan kita. Kitalah yang membangunnya. Bagaimana seseorang membangunnya? Apakah bangunannya terbuat dari apa? Itu Rasul Paulus dalam Korintus katakan. Mau dari emas, dari batu, dari jerami, papan, kayu, segala macam. Itu kita yang membangunnya. Lalu kata Tuhan Yesus sendiri bilang, orang yang dengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Oh, ini bukan di atas pondasi yang baik, di atas pasir. Kalau kita tidak melakukan firman, tidak mendasarkan atas firman dan melakukannya, maka sebenarnya kita tidak dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Kristus sendiri. Karena kita semau-mau kita bangun di atas dasar yang lain. Kalau di atas dasar yang lain, yang bukan Tuhan, maka dapat dipastikan. Katanya apa? Turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu. Apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lalu ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak melakukan firman dan mengalami kemudian hidupnya kena badai dan runtuh, hancur. Lalu dia berkata pada Tuhan, mana janji Tuhan? Mana?
Ngapain saya ikut Tuhan? Saya sering senyum-senyum dalam hati, walaupun kasihan, walaupun saya kadang terenyuh juga ya, aduh kasihan sekali orang ini. Tapi setelah dengar dia dari kisahnya, ya konsultasikan kepada saya suka senyum-senyum begini, aduh ini orang bodoh sekali. Sepanjang sekian lama dia jadi orang Kristen, harusnya dia lakukan dengan dasar yang benar, dengan firman Tuhan. Dia tidak lakukan itu. Dia dengan segala pikirannya sendiri, dia dengan segala kemauannya sendiri, memuaskan tujuan-tujuannya sendiri, dan dia tidak lakukan firman. Dan ketika badai datang dan dia mengalami kehancuran, dia marah pada Tuhan. Dia berkata, di mana Tuhan? Tuhan tidak mengasihi saya. Ini yang menjelaskan betapa orang ini bodoh sekali. Tuhan sudah menyiapkan dasar. Sebaliknya, dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang melakukan firman, dengar firman dan melakukannya, dia dibangun di atas dasar karang yang kokoh. Ketika dasarnya kuat, maka apapun yang menerpa dia, badai apapun, dia tetap bertahan dan kuat. Itu adalah karena dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ingin hidup berkemenangan, hidup bisa bertahan? Saya tidak jamin, tidak ada di bagian Alkitab yang bisa jamin bahwa kita tidak mengalami badai. Ya, badai akan selalu ada dalam hidup ini dan selama kita hidup di dunia ini. Kesusahan, penderitaan itu adalah hakikat kita di dunia ini. Tetapi mari kita mendasarkan diri kita pada firman dan melakukannya, maka yang Tuhan janjikan itu hidup berkemenangan. Mari kita perhatikan baik-baik, ya. Dan yang keempat, kenapa penting menjadi pelaku firman? Adalah karena dalam amanat agung Tuhan kita. Amanat agung meminta para murid agar mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan, bukan memahami, ya, melakukan. Tidak cukup sampai paham. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, amanat agung tidak berhenti sampai orang percaya dan dibaptis semata. Harus masuk dalam proses diajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Ini amanat agung Tuhan. Rupanya sampai melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, kata firman Tuhan. Baru dari sana, saudara dan saya akan mengalami apa artinya aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak cukup hanya sekedar saya percaya Yesus, saya sudah dibaptis. Saudara dan saya diminta untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan adalah keharusan, bukan sebuah pilihan. Walaupun keputusan di tangan kita, walaupun Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kehendak bebas,
saudara dan saya bebas untuk bilang pada Tuhan, saya mau percaya Tuhan Yesus atau tidak. Saya mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya atau tidak. Itu adalah pilihan. Dan ketika saudara dan saya setelah percaya Tuhan Yesus jadi murid Tuhan, saudara diminta oleh Tuhan, kalau engkau mau jadi muridku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, engkau harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Ada syaratnya. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Kata Tuhan, itu syarat untuk jadi murid. Dan kita diminta, sesudah jadi murid ini, nggak cukup hanya bilang percaya. Lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Bapak, Ibu, Saudara, barulah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan bisa berkata, saya lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya selama-lamanya. Yang kelima, kenapa kita penting menjadi pelaku firman? Karena hanya pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja yang akan diberkati dan berbahagia pada akhirnya. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian ingin hidup berbahagia. Tidak ada orang, saya tidak percaya kalau ada orang bilang, "Enggak, saya tidak perlu berbahagia." Saya tahu semua orang ingin hidup berbahagia. Tapi firman Tuhan katakan, mau kunci untuk hidup berbahagia? Lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini menarik sekali, karena katanya kebahagiaan itu datang dari dia taat melakukan firman, dan oleh perbuatannya itu dia akan berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini firman Tuhan, janji Tuhan. Dan saudara sekalian boleh membuktikannya. Ketika saya boleh mengalami penderitaan yang paling menakutkan buat saya, tetapi saya bisa bertahan dengan cara saya ikut firman Tuhan. Dan ketika melampauinya, walaupun saya mengalami penderitaan itu, saya merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Sebaliknya, kalau kita lolos dari satu keadaan, tetapi kita tidak hidup benar demi meloloskan diri dari keadaan itu, saudara mungkin seperti tampak selamat, tapi tidak ada kebahagiaan lewat di sana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini katakan pentingnya bukan hanya sekedar meneliti hukum yang sempurna, meneliti, memahami, atau ya tentu dengan meneliti, memahami kita membacanya, tetapi kita perlu bertekun dan melakukannya. Maka saya katakan hanya pelaku firman yang akan diberkati dan berbahagia pada akhirnya. Itu sebabnya saya berkata 5 alasan utama ini, 5 alasan penting ini membuat kita harus berpikir menghentikan kebiasaan kita hanya mendengar firman saja. Yang menghentikan kebiasaan kita yang penting saya cuma renungan saja. Menghentikan hanya berkata yang penting saya sudah datang di kebaktian. Saudara perlu mengkoreksi ulang demi hidup Anda sendiri, yaitu Anda tidak bisa berhenti sampai hanya mendengar, tetapi melakukannya. Dan saudara ketika melakukannya, saudara akan berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi hal
Ada 5 hal ini, masih ingat? Yang pertama, karena satu Tuhan akan mengenal orang yang melakukannya. Kalau tidak melakukannya, kata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Saya tambahkan, di dalam Matius 7, ada orang yang melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia melakukan pengusiran setan. Dia bernubuat. Dalam bahasa hari ini dia berkhotbah. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Malah menyebutnya sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Orang ini hanya melakukan apa yang dia mau. Jadi, supaya kita dikenal oleh Tuhan, lakukan firman. Yang kedua, supaya kita sah diakui oleh Tuhan sendiri, memang kita ini anaknya, bagian dari keluarganya, bagian dari keluarga Allah, karena kita melakukan firman. Ya, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Yang ketiga adalah karena kita membutuhkan kekuatan, kemampuan untuk bertahan di tengah badai. Hanya pelaku firman yang melakukan firman yang membuat kita bertahan. Alasan yang keempat adalah karena amanat agung memintanya. Tuhan Yesus sendiri, waktu sebelum dia naik ke surga, dia meminta, mengingatkan kembali, tidak cukup hanya percaya, tetapi juga harus melakukannya. Dan yang terakhir, hanya orang-orang yang melakukan firman-Lah yang mendapat berkat dan berbahagia. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan? Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujilah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, terpujilah Tuhan. Kita boleh bersyukur hari ini kalau kita masih punya tema untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Bapak Penatua Andreas Jonathan yang sudah membagikan firman-Nya. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semuanya dengan kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita boleh berjalan bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Allah yang hidup, bersama dengan kuasanya dan pertolongannya, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita akan berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang memampukan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan yang membawa hak hidup kami untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dengan kekuatan dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati Bapak Penatua Andreas Jonathan dan keluarga. Dan semuanya akan diberkati berkat jasmani maupun berkat rohani. Dengan kekuatan dan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau di dalam kasih dan sukacita-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan negeri dan bangsa kami ke dalam tangan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Dan perlindungan daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah Bapak Presiden kami Bapak berserta dengan jajarannya akan boleh diberikan hikmat daripada Tuhan untuk mengelola negeri ini di masa-masa pandemi. Kiranya Tuhan dalam krisis apapun Engkau menjadi tempat pertolongan kami untuk negeri dan bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami memohon juga Tuhan berkat daripada Engkau untuk seluruh jemaat-Mu. Supaya ketika kami boleh menjalani kehidupan ini, kami boleh bersuka cita, kami tetap berdoa kepada Engkau, tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati keluarga kami,
memberkati seluruhnya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami mau serahkan di dalam kuasa dan pertolongan daripada Engkau. Terpujilah namamu, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memfokuskan diri, kita akan memberi diri kita kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semuanya di dalam damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kebaktian sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.